Ya, salam jumpa anak-anak. Wah, senang sekali ini Paman Sam selalu setia menemani anak-anak dalam acara anak kreatif. Nah, anak kreatif ini memang selalu ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Nah, ini ibu-ibu juga nunggu lah. Bapak-bapak juga nunggu. Rupanya Bapak Ibu siap mendampingi putra-putrinya. Wah, ini Paman Sam malah semakin gembira, semakin bahagia untuk memberikan dongengan-dongengan pada anak-anak, juga untuk memberikan karya-karya kreatif anak-anak. Nah, seperti di depan Paman Sam ini, Paman Sam sudah bersedia kertas-kertas dan pewarna. Nah, ini nanti tentu saja Paman Sam akan memberikan sesuatu pada anak-anak, tentunya dalam acara anak kreatif. Nah, anak kreatif kali ini Paman Sam akan bercerita atau mendongeng tentang memecah persahabatan. Nah, ini tentunya anak-anak sering sekali melihat kalau di sekolah, di kelas. Nah, ini selalu grup-grupan. Nah, biasanya kan begitu ya. Wah, ini grup iki, grup-grupan. Nah, grup-grupan ini juga bisa membuat jarak pertemanan antar kawan. Lah, grup-grup ini sudah membuat jarak pertemanan di satu kelas atau di satu sekolahan, malah dalam satu grup ini aja juga ada usaha untuk memecah persahabatan. Nah, contohnya di dongengan berikut. Jadi di sebuah hutan yang lebat ini hiduplah dua binatang buas. Dua binatang buas ini, yang satu singa, yang satu harimau. Kalau singa itu sama harimau memang sama-sama besar, badannya besar, tegap. Tetapi kalau singa punya rambut yang panjang, harimau tidak. Nah, dua binatang ini bersahabat. Ketika mendapatkan makanan itu selalu berbagi. Siapapun yang mendapatkan makanan, satu saat singa mendapat makanan, dibawalah ke sebuah gua tempat mereka berdiam, lalu dibagi dengan harimau. Begitu pula sebaliknya, ketika harimau mencari mangsa di hutan yang lebat, sementara singa tidak mendapatkan mangsa, maka dibawalah ke gua, dimakan bersama-sama. Nah, dalam persahabatan harimau dan singa itu hadirlah seekor serigala. Nah, serigala ini juga binatang buas. Hadirlah seekor serigala di dalam gua tersebut. Harimau dan singa menerima kehadiran si serigala, tetapi dengan satu syarat. Serigala tidak bisa makan hasil buruan dari harimau atau singa, melainkan serigala hanya diberikan makanan sisa-sisa dari makanan harimau dan singa. Serigala, kamu boleh tinggal di sini, tetapi kamu harus makan makanan sisa yang sudah kami makan. Ngono jarene harimau ya. Si serigalanya malut-malut saja. Baiklah, aku memang hari terakhir ini tidak bisa mendapatkan mangsa di hutan ini. Itulah sebabnya aku datang ke gua ini. Ya, baik, karena memang sekarang ini musim kemarau. Panas sekali sehingga buruannya hanya sedikit. Iya, bolehkah aku tinggal di sini? Silahkan. Gitu kan. Akhirnya serigala
Akhirnya dalam satu gua itu terdapat 3 binatang. Serigala, harimau, dan singa. Seperti yang tadi ada perjanjian bahwa ketika harimau mendapat makanan mangsa di hutan, maka dibagi dengan singa. Setelah dimakan berdua, sisanya baru diberikan serigala. Nah, suatu saat anak-anak, serigala berpikir, dia berbicara sendiri dalam hatinya. Kalau aku terus-terusan begini, maka aku tidak pernah makan makanan yang lezat. Aku harus mencari akal bagaimana bisa memakan makanan yang lezat. Serigala bicara sendiri dalam hatinya begitu. Lalu dia punya akal. Aku punya cara. Aku akan mengadu domba harimau dan singa, biar mereka bertarung dan satunya akan mati. Maka daging harimau atau singa yang kalah itu adalah menjadi makananku yang lezat. Aku punya cara. Serigalanya senang mendapatkan cara seperti itu. Nah, dalam pikiran seperti itu, ketika si harimau dan si singa ini berpisah mencari mangsa, didatangilah oleh serigala. Gitu. Nah, tapi bagaimana kelanjutannya? Ya jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih setia di Anak Kreatif, dan tentunya Paman Sam juga masih setia menemani anak-anak di Anak Kreatif ini. Tadi sampai di mana? Pinter, ternyata anak-anak menyimak dan mengingat dongengan Paman Sam. Nah, kelanjutannya begini. Datanglah si serigala ke harimau. Harimau, tahukah kamu bahwa si singa telah mengejekmu? Tentu saja si harimau kaget mendengar laporan dari si serigala. Si harimau, benarkah si singa mengejekku? Begitu katanya dalam hatinya. Lalu si singa berkata pada menghardik si serigala. Hai serigala, apakah kamu akan mengkacaukan persahabatan saya? Tidak harimau, betul, sungguh. Kamu kemarin katanya si singa, dia berkata kalau tidak ada aku pastilah si harimau mati kelaparan. Wah, ternyata serigala membuat rencana buruk seperti itu anak-anak. Tapi untung saja si harimau tetap pada pendiriannya. Dia berkata dalam hatinya, tidak mungkin si singa mempunyai pikiran buruk seperti itu. Sudahlah, kamu pergi dari sini. Jangan kamu mengkacaukan aku. Ya sudah. Kalau harimau tidak percaya, aku tinggalkan saja. Lihat saja nanti. Akhirnya serigala dan harimau berpisah. Serigala deg-degan juga, ya, was-was juga. Waduh, ternyata si harimau tidak mempan kena hasutanku. Katanya begitu si serigala. Segeralah serigala berlari kencang. Menghampiri siapa? Menghampiri si singa. Dia menghampiri si singa. Singa, kemarilah. Wah, singa enak-enak mencari mangsa di hutan. Di atas batuan dia noleh. Ada apa itu? Si serigala
sepertinya ada berita penting. Dari si singa ngono. Terus akhirnya apa? Serigala benar-benar datang ke si singa. Singa, aku punya berita yang mengejutkan sekali, yang membuat kamu akan menjadi menderita. Oh, kabar apa itu? Ini si harimau. Kenapa harimau? Harimau telah mengolok-olokmu. Ah? Harimau mengolok-olokku? Iya. Si singa pun berhenti sejenak. Diam batin. Oh, tidak mungkin. Aku bersahabat dengan harimau sudah sejak lama. Tidak mungkin. Mana mungkin si harimau akan mengkacaukan kehidupanku. Batine si singa ngono. Akhirnya singa menghardik lagi si serigala seperti harimau menghardik serigala. Serigala, nyala kau dari sini. Jangan mengkacaukan persahabatanku dengan harimau. Singa tidak percaya juga sama aku. Ya sudah, aku tidak mau mengambil risiko tentang pertarunganmu dengan si harimau. Aku tidak peduli, nyala kau dari sini. Begitu. Tetapi anak-anak, namanya berita-berita kekacauan, si singa dan harimau dalam hatinya juga curiga juga. Akhirnya si singa dan harimau bersamaan pada waktu itu pulang ke gua, tempat tinggal mereka. Si harimau ternyata membawa makanan anak-anak, sementara si singa tidak membawa mangsa. Nah, biasanya anak-anak, mangsa itu begitu datang di gua tempat tinggal singa dan harimau itu berteduh, mangsa itu langsung disantap oleh berdua. Tetapi kali itu tidak dimakan, tidak disentuh dulu, hanya tergeletak begitu saja. Nah, si singa batin, ternyata benar kata serigala. Si harimau pun batin juga, ternyata benar kata si serigala. Rupa-rupanya si singa memang benar mengolok-olokku. Akhirnya keduanya diam saja. Mangsanya tidak dimakan, hanya tergeletak begitu saja. Sementara si serigala mengintip dari mulut gua. Dia mengintip. Kena. Pastilah mereka seakan-akan tidak percaya terhadap ucapanku, tetapi itu kenyataannya. Ada mangsa, mereka berdua tidak segera menyantapnya. Pastilah mereka kena hasutanku. Begitu katanya si serigala. Si singa dan harimau ini tetap diam-diam. Lalu bertanyalah si harimau kepada si singa. Kakanda singa, iya, ada apa? Jawabnya tidak seakrab seperti dulu. Benarkah kau mengolok-olokku? Katanya seandainya tidak ada engkau, aku akan mati kelaparan di sini. Si singa kaget. Ternyata, apakah kamu juga mendapatkan cerita itu dari serigala? Iya, aku pun demikian. Nah, dari situlah ketahuan bahwa ini adalah ulah serigala. Wah, akhirnya serigala yang ngintip-intip di mulut gua tadi, aduh, pastilah mereka akan mengejarku dan mereka nanti akan memangsaku. Lebih baik aku cepat-cepat lari saja dari sini. Wah, akhirnya serigala lari. Nah, si singa dan si harimau akhirnya berpelukan, berjabat tangan, berpelukan. Untunglah kita tidak terhasut oleh omongan serigala. Iya, benar. Untung aku juga tidak terhasut oleh omongan serigala. Akhirnya mereka berpelukan, berjabat tangan, dan makanlah bersama-sama mangsa
yang sudah didapatkan. Wah, mereka hidup bahagia lagi. Nah, itulah dongeng Paman Sam di episode kali ini dengan judul apa? Membelah persahabatan, memisah persahabatan. Itulah anak-anak, hikmah dari dongengan ini adalah kalian jangan cepat-cepat percaya hasutan daripada teman-temanmu. Kalau teman-temanmu ngerasani sesuatu, ngerasani temanmu, ya jangan ikut-ikut ngerasani. Kamu cuma oh ya gitu saja, sudah tidak harus rasan-rasan terus. Nah, kalau rasan-rasan terus akhirnya ya itu tadi seperti serigala, singa, dan harimau. Ya, itulah dongengan Paman Sam hari ini. Lalu bagaimana karya kreatif hari ini? Ya tunggu saja, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih setia menemani Paman Sam di Anak Kreatif. Wah, ini anak-anak sudah mempersiapkan sesuatu untuk mengikuti karya kreatif Paman Sam. Ya, sudah ada yang bawa camilan, sudah ada yang bawa roti, wah, di depan pesawat televisi. Nah, tentunya ibu dan bapak anak-anak selalu mendampingi anak-anaknya ketika melihat tontonan televisi, apalagi tontonan dongengan Paman Sam ini, Anak Kreatif ini. Ya kadang-kadang ada dongengan-dongengan yang belum dimengerti oleh anak-anak, itu maksudnya apa. Nah, orang tua harus mendampingi dan menerangkan. Kemudian kalau ada karya-karya kreatif yang sulit untuk dilakukan oleh anak-anak sendirian, ya bapak ibunya membantu anaknya untuk membuat karya kreatif. Nah, karya kreatif kali ini Paman Sam mencoba untuk memberikan sesuatu. Kalau dulu-dulu Paman Sam selalu membuat karya-karya kreatif dengan bahan-bahan bekas yang ada di sekitar kita. Kali ini Paman Sam tidak membawa kertas-kertas bekas, tetapi kertas yang baru. Nah, kertas yang baru yaitu ukuran kuarto. Nah, ini ukuran kuarto, ukuran HVS. Ukuran kuarto itu yang bagaimana, ukuran HVS itu yang bagaimana. Nah, anak-anak tanya ke kakaknya, ke bapak ibunya, kenapa harus baru? Karena karya lukis, karya gambar itu bisa kalian pasang di kamar tidur, di dekat meja belajar kalian. Nah, itu kan menjadi karya yang nanti ketika kalian sudah SMA, sudah mahasiswa, itu bisa melihat, waduh, gambaranku biyen rek pas TK, SD ya masih tersimpan baik. Nah, tidak hanya kertas, kalau karton-karton bekas juga bisa, pokoknya polos. Nah, sekarang Paman Sam ingin mengajari membuat langit. Nah, membuat langit. Nah, langit itu kan biasanya warnanya apa? Biru. Umumnya biru begitu ya. Kita cari warna biru misalnya. Birunya biru tuwek dhisik misalnya. Ini warna biru. Kemudian kita harus punya kuas. Nah, kuas-kuas kecil boleh, kuas besar boleh. Tetapi kalau kita tidak punya kuas, anak-anak tidak punya kuas, ya apa saja ada. Kapas, ibunya kan biasanya membersihkan muka dengan kapas, ya itu minta sedikit, Bu minta kapas titik air tak kayak gambar. Nah, misalnya begitu. Tidak harus minta bapak ibunya dengan memaksakan untuk harus beli puas. Ini seperti ini Paman Sam nemu ini, nemu spon ini, nyuwil spon dikit, tapi jangan sampai nyuwil sponnya kursi. Pokoknya yang tidak terpakai harus bisa kalian manfaatkan. Nah, ini dicop banyu, dicop banyu titik gini. Nah, ini sudah nah ini misalnya begini, dikasih warna biru. Oh, ada biru muda misalnya. Oh, ada putih misalnya gini, biru sama putih. Betul, ini tok air. Betul, wes biru sama putih. Nah, gini langsung aja wes
set. Nah, tidak usah ragu-ragu kalau membuat karya itu, sebab karya itu, karya kreatif itu tidak ada salahnya. Tidak ada salah benar. Harus langsung gini, di anu gini. Nah, ini kan sudah akhirnya menjadi ada sesuatu yang tidak rata, ada sesuatu yang tidak rata. Maksudnya ada yang birunya nemen, ada yang tidak kena biru, ada yang putih. Nah, misalnya begitu. Ya kita kasih dengan warna yang lain, warna yang lain supaya penuh, supaya penuh. Misalnya ini biru muda, begini. Nah, ini kalau kebanyakan air kertasnya bisa berodoki, begitu ya. Oh, ditambah warna merah misalnya begitu, warna merah misalnya dijebrot apa ini warna merah, wes langsung aja diginikan. Oh lah kok drewer, ya enggak apa-apa, sekalian dibuat dasaran gini. Gini kan sudah seperti langit. Oh, ini membuat gambar langit. Iya, katanya Paman Sam gitu. Ini buat langit. Ini kalau sudah begini anak-anak itu tidak boleh langsung diberi warna susulan. Karena apa? Karena masih basah, kecuali kalau memang diperlukan. Nah, ini sudah begini ya. Terus kita mengambil kuas. Kuas. Bagaimana cara kita membuat di langit ini dengan anu apa ini, ada pohon-pohonnya misalnya, boleh saja kita anu hijau gini. Sudah tidak usah ragu-ragu membuat anunya. Nah, ini kuasnya dicocok-no gitu, dicocok-cocokno. Gini tok. Gini. Gini ya, tidak usah rata-rata, enggak apa-apa. Oh, ini warnanya apa hijau gini, ditambahi ditambahi kuning. Misalnya begini. Nah, ini mau dijadikan apa ini sama Paman Sam? Oh, ternyata mau dijadikan apa pohon misalnya. Ya kita cari warna coklat misalnya warna coklat, tinggal dikasih cabang begini, misalnya begini. Nah, ini kan sudah menjadi apa itu, sudah menjadi batang. Terus mariono ditambahi cabang-cabangnya, cabang-cabangnya begini, misalnya begini. Nah, seterusnya demikian, maka gambaran itu akan menjadi sebuah gambaran langit dan daratan, atau ini langit dan lautan. Loh, Paman Sam, lautnya kok merah? Ya, kalian mau membuat laut yang tidak biru, hijau, atau yang oranye, ya terserah, itu bebas saja. Yang penting bagaimana cara kalian menyikapi itu menjadi sebuah lautan. Apa sih ciri sebuah lautan? Oh, lautan itu ada perahunya. Ya, walaupun warnanya merah, ketika ada perahu berarti ya itu laut, gitu saja. Kalau warnanya merah, kalian ingin menjadi sebuah padang pasir misalnya, ya sudah, warna merah ini kalian kasih gambar piramid misalnya, segitiga piramid itu misalnya. Misalnya begini, segitiga piramid.
Misalnya begini, oh berarti ini bukan lautan padang pasir. Nah, itu saja, tinggal bagaimana kalian sekreatif mungkin seperti saran Paman Sam di Anak Kreatif ya. Karena waktunya juga tidak menututi untuk kita berkarya lebih banyak untuk menyelesaikan karya-karya kreatif. Mudah-mudahan di episode mendatang Paman Sam masih bisa menemani anak-anak dengan dongengan-dongengan dan karya kreatif yang lain, dan anak-anak selalu setia dengan Anak Kreatif. Pesan Paman Sam selalu sama, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.